wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita sayangi, kita muliakan, kita doakan bersama-sama penyelenggara pada hari ini LDK Ar-Risalah dan juga Az-Zifa Klinik yang diketuai oleh Dr. Lubna Al-Gadri serta Nurul Fauziyah, ketua panitianya. Kita doakan semoga semua yang telah terlibat hingga terlaksananya acara pada hari ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dicinta Allah SWT dan Rasulnya, dikaruniai keberkahan dalam kehidupannya baik dunia maupun akhiratnya insyaallah. Sama-sama kita muliakan Ibu Wali Kota Banda Aceh, Ibu Iliza. Juga sama-sama kita hormati Ibu Darwati Agani dan juga Ibu Marliana Usman. Kita doakan semoga senantiasa berada dalam keberkahan. Juga untuk semoga disayang Allah, dicinta Allah, dirahmati Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dikumpulkan Allah SWT pada siang hari ini membahas tentang menggapai solusi langit, seperti yang tadi disampaikan oleh ketua panitia kita. Sorry, belum lagi capek menahan rindu pada keluarga yang tempat kuliahnya jauh, sampai kemudian kita berharap-harap kapan nih selesainya biar bisa kerja. Capek bener kuliah, masuk dunia kerja. Ya ampun dek, kamu begitu kerja, dulu tuh ternyata kuliah enak ya. Inilah hidup yang sesungguhnya. Kemudian kamu berpikir, kalau udah nikah enak nih. Kamu pun menikah. Kok belum enak juga ya? Kayaknya kalau udah ada anak enak kayaknya. Kamu pun punya anak, 1, 2, 3, 9. Repot luar biasa. Kemudian kamu berpikir, nanti kalau anak-anak udah besar-besar enak kali ini. Anak kemudian besar-besar, satu demi satu menikah. Orang-orang tua itu tentu saja sudah lansia gitu, mereka berpikir, ya Allah ternyata zaman dulu tuh enak ya. Sebenarnya kapan enaknya? Hidup ya emang isinya begitu. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit,
Ada kalanya mudah, ada kalanya susah. Ada kalanya lapang, ada kalanya sempit. Hati adalah kalanya gembira, adalah kalanya berduka cita. Ada kalanya kita dipuja, ada kalanya kita dicaci. Ya begitu emang yang namanya kehidupan. Belum lagi saat ujian-ujian yang besar-besar datang kehidupan kita. Orang tua sakit, saudara misalnya sakit, atau bahkan kamu sendiri mengalami sakit yang berat misalnya. Orang tua meninggal, saudara meninggal misalnya. Ada begitu banyak ujian-ujian datang dalam kehidupan kita. Kemiskinan, kesulitan, bencana alam, berbagai macam hal datang dalam kehidupan kita. Untuk Allah ngasih tahu bahwasanya kendali hidupmu bukan kamu yang pegang. Setiap dugaan, setiap ujian, setiap kesulitan yang datang dalam hidupmu mengingatkanmu seharusnya bahwa kendali hidupmu tidak berada di dalam tanganmu sendiri. Kamu menjalani kehidupan, remotnya enggak di tanganmu, teman-teman. Remotnya ada pada Dia yang telah mengatakan fa'alun lima yurid. Allah lah yang menghendaki apapun yang Dia inginkan. Ada pada Dia yang mengatakan masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah terjadi pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki Allah terjadi tidak akan terjadi. Yang pegang kendali hidupmu bukan kamu, bukan orang tuamu. Sesudah kamu menikah pun bukan di tangan suamimu. Kendali hidupmu ada pada Dia yang mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila menghendaki sesuatu hanya perlu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Kita ini adalah hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita tinggal di atas muka bumi untuk waktu yang sebentar, agar kita berbekal menuju kepada kebahagiaan yang kekal, berujung dengan surga. Karenanya terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian-ujian dalam kehidupan, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan untuk menarik kembali kita menujunya. Saudaraku sekalian saya muliakan. Nah, saat ujian-ujian itu datang, saat berbagai kesulitan dalam kehidupan kita datang, saat badai menerjang biduk kapal kita yang kecil ini, jangan berpegang kepada sesuatu yang lemah. Kamu kalau sedang tenggelam, yang ditarik jangan rumput. Ia akan tercerabut, kamu dan rumput tersebut akan sama-sama tenggelam. Kamu harus mencari kekuatan yang jauh lebih besar. Saat tenggelam, mintalah pertolongan. Maka yang di sekitarmu yang merasa jago berenang,
dia mungkin akan datang untuk menarikmu kembali ke tepian, sehingga kamu pun akan selamat kemudian. Cari yang kuat. Yang kuat itu semestinya yang di atas. Karenanya jangan mencari solusi bawah, jangan mencari solusi bumi, carilah solusi langit, gapailah solusi langit. Itu yang akan dapat menyelamatkanmu saat badai kehidupan menerjangmu. Gak apa-apa, hidup dikasih ujian memang semestinya. Kamu gak bisa berharap sepanjang hidup sehat terus, semua orang suka terus, semua yang ada dalam hidupmu sepakat semuanya kepadamu. Gak bisa, gak ada ceritanya begitu. Semua orang baik semua sama kamu, gak ada hal apapun yang tidak menyenangkan dalam kehidupanmu. Tidak untuk itu dunia diciptakan, Dek. Tidak untuk itu kamu diciptakan di atas muka bumi ini. Allah dengan tegas mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan. Untuk apa ya Allah? Liyabluwakum, untuk Allah menguji kita semuanya. Siapa di antara kalian yang dapat berbuat baik? Pasti. Ujiannya datangnya pasti. Saat-saat yang mungkin menenggelamkanmu pasti akan terjadi. Saat-saat yang membuatmu melambaikan tangan, mengacungkan bendera tanda menyerah, itu pasti akan terjadi dalam kehidupanmu, Dek. Pasti. Dan mungkin yang kecil-kecilnya sudah banyak terjadi dalam hidupmu, atau bahkan yang besar-besarnya sekalipun mungkin sudah datang dalam kehidupanmu. Kamu gak bisa berharap yang akan datang semuanya akan berjalan mulus. Gak gitu. Pasti akan datang lagi dan lagi. Sebab Allah hendak menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ustazah, boleh nggak saya berdoa, ya Allah jangan pernah uji saya. Ya Allah, saya kepengennya hidup nggak usah pakai sakit ya Allah. Boleh nggak gitu Ustazah? Aneh sebenarnya. Kamu kalau berdoa seperti itu, karena saya kasih tahu, orang yang sepanjang hidupnya nggak pernah sakit ada satu orang, panjang umurnya, nggak pernah sakit, nggak pernah sulit. Bahkan dia kalau bilang sama langit, hujanlah, langit segera hujan. Sepanjang hidupnya nggak pernah flu, sepanjang hidupnya nggak pernah kena panu, gatel-gatel pun nggak pernah. Kalian tahu siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun nggak pernah sakit. Perkenalkan, Fir'aun nggak pernah sakit. Jadi kalau dalam hidupmu kamu kena sakit yang berat misalnya, ucapkanlah, alhamdulillah saya bukan Fir'aun. Nggak apa-apa sakit, nggak apa-apa sulit, nggak apa-apa, semua ujian nggak apa-apa. Yang penting bener jawabnya. Kamu jangan pakai solusi-solusi bumi. Kamu harus terbang
menggapai solusi langit. Apa aja tuh solusi langitnya? Yuk, saya kasih tahu. Solusi langitnya setidaknya ada 5. Banyak pastinya yang lain. Setidaknya saya akan sampaikan kepadamu 5 hal dari yang selama ini mujarab. Yang pertama, kalau kamu lagi kesusahan, cobain puasa. Puasa atau menahan diri dari hawa nafsu. Sebenarnya tepatnya menahan diri dari hawa nafsu. Yang memang kebanyakan hawa nafsu kita ini juga dari sisi mengenyangkan perut. Maka berpuasa atau melaparkan diri itu salah satu dari solusi langit terbesar. Katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah, "Ya Aisyah, dawimi ala gar'i babillahi bil ju'." Wahai Aisyah, terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya Allah bilju, dengan rasa lapar. Orang kalau lagi nahan lapar karena Allah, seperti puasa gitu ya, itu teman-teman saudara sekalian, dia seolah sedang mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Saya tegaskan, menahan lapar karena Allah, bukan karena pengen berat badan berkurang, bukan karena lagi diet, bukan. Tapi yang memang dia melaparkan diri karena Allah. Sebenarnya pengen makan tapi ditahanin. Sebenarnya udah lapar tapi ditahanin. Itu baru berkelas, teman-teman saudara sekalian. Tidak semua laparmu harus kamu beri makan. Semakin kelaparan seseorang, semakin mungkin pintu langit terbuka untuknya. Selagi dia menahan laparnya tersebut karena Allah. Sayyidina Umar meriwayatkan dalam salah satu hadisnya, dakhaltu ala Rasulillah, saya masuk ke rumah Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad kala Nabi Muhammad sedang menginap di rumah anakku Hafsah. Aku pun membuka tirai tempat Nabi Muhammad sedang ada di sana. Aku dapati Nabi Muhammad sedang berbaring di tanah di bawah dengan meringkuk. Nabi Muhammad sedang meringkuk di lantai. Aku pun segera mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panik. Aku berkata padanya, "Maridun anta ya Rasulullah? Apakah engkau sakit wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad menjawab, "La ya Umar, walakinnani jau'an." Enggak wahai Umar, saya enggak sakit. Hanya saja saya sedang dalam keadaan lapar. Nabi kalau bilang lapar tuh bukan karena belum sarapan. Kalau kita bilang, ya ampun, lapar banget dari Ustazah Halim sampai kapan ya kira-kira ya? Liatin jam gitu kan. Sudah lapar banget nih, kayak mau pingsan. Temennya nanya, emang kamu udah berapa lama gak makan? Iya nih, tadi belum sarapan. Urusan lapar kamu palingan hanya belum sarapan. Itu pun juga sebenarnya udah makan risol 2 biji,
udah makan kue lumpur, kue biji, kamu bilang lapar. Nabi Muhammad kalau bilang lapar, 3 hari 3 malam tidak masuk makanan apa-apa di dalam perut beliau. Wahai Rasul, kalau gitu aku akan segera mencarikan makanan untukmu ya Rasulullah. Nabi pegang tangan Sayyidina Umar, kemudian berkata, biarkan saja wahai Umar, aku berharap semoga saja laparku menjadi sebab Allah menurunkan ampunan kepada umatku. Aku berharap semoga laparku menjadi sebab Allah mengasihani umatku. Karena Nabi sangat paham bahwa di saat Allah melihat hambanya melaparkan diri karena Allah, menahan diri dari hawa nafsu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan mengasihani dia dan mengijabah segala doa-doa dan harapan-harapannya. Gak heran jika Nabi Muhammad Allah jadikan pemilik syafaat yang terbesar kelak di akhirat. Sebab beliau melakukan apapun untuk mencari-cari jalan menuju terbukanya pintu langit bagi beliau dan bagi segenap umatnya. Ya Aisyah, dawimi ala qar'i babillahi bilju'. Wahai Aisyah, terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintu langitnya Allah dengan lapar. Yang kedua, tadi saya bilang berapa? 6D ya. Baru berapa menit udah berubah. Yang kedua, sedekah. Sedekah. Innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah. Kata Nabi Muhammad, bakiru bis sadaqat fa innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah. Segerakanlah bersedekah, sebab bala tidak akan turun jika terhalang oleh sedekah. Sedekah nggak harus nunggu kaya dek buat bisa bersedekah. Kamu punya berapa, kamu keluarkan sebagiannya untuk bersedekah. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan dirham sabaq alf dirham. 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Kayak Nabi Muhammad lagi mau bilang 100.000 ngalahin 100 juta. Sahabatnya bingung. Maksudnya gimana Rasul? Kata Nabi, ada orang punya duitnya cuma 200.000. Dia sedekahkan yang 100.000 kepada orang lain karena rahmatnya kepada orang tersebut. Karena Allah SWT dia mengeluarkan uang yang 100.000 itu untuk temannya yang sedang kesulitan. Dia kasihkan. Itu kata Nabi Muhammad lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang punya miliaran kemudian dia bersedekah dengan uang 1 juta. Dia punya 1 juta, dia sedekah 1 juta, tapi dia punyanya miliaran. Bahkan ada orang sedekah 100 juta, tapi dia punyanya triliunan. 100 jutanya kalah sama yang 100.000, padahal dia hanya punyanya 200.000. Sedekah itu enggak dihitung dari nilainya. Karenanya jangan tunggu waktu buat sedekah.
Dan itu adalah mengetuk pintu langit, memberikan solusi-solusi dalam kehidupan. Teman-teman saudaraku sekalian, sebab Nabi Muhammad mengatakan Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang bisa mengasihani orang lain, selalu menyayangi orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayangi dirinya. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, kasih sama yang di bumi, maka yang di langit akan memberi kepadamu. Saya ingat nasihat dari Hubabah Maryam, guru saya almarhumah, sudah meninggal dunia almarhumah, Allah yarhamha. Hubabah Maryam Al-Haddar, Abdul Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, kakanda dari guru saya Hubabah Nur, dan istri dari guru saya Sayyidil Habib Zain bin Smith Madinah. Kita doakan semoga Habib Zain panjang umurnya, sehatkan badannya, sehingga dapat terus-terusan memberikan keberkahan kepada kita semuanya, terutama kepada saya, murid-muridnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, Baba Maryam bilang, Halimah, kamu jangan ragu buat sedekah. Kamu jangan takut, jangan mikir panjang buat bisa memberi kepada orang lain. Kasih nak, kasih. Tenang aja. Kamu kalau bantu orang lain, Allah bakal bantu kamu. Kamu kalau ngurusin urusan orang lain, Allah SWT akan mengurusi urusan-urusanmu. Dan Allah seringkali memberikan kepadamu rezeki sesuai dengan seberapa banyak pengeluaranmu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang murid curhat ke gurunya, Syekh, saya nggak punya duit, saya miskin, susah banget di urusan rezeki. Susah banget urusan rezeki, Syekh. Apa yang harus saya lakukan? Kamu sekarang nggak punya duit, nggak punya sama sekali. Ada sih, Syekh. Berapa? 50.000. Nggak ada lagi yang lain. Ini doang nih. Ini pun juga nggak tahu nih. Dapat laginya lagi kapan gitu. Oh, kamu mau solusi dari saya? Iya, Syekh. Yang 50 itu keluarkan di jalan Allah. Nanti teman-temannya bakalan nyusul. Dan memang demikian. Meskipun kamu kalau sedekah jangan ngarep bakalan dapat yang lebih banyak. Itu namanya bukan sedekah, tapi transaksional. Tapi lagi dagang, lagi bisnis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gitu. Takutnya nanti balasannya cuman di dunia, balasan akhiratnya jadi berkurang. Jangan. Sedekah ajalah. Dan banyak memberi solusi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bisadaqat. Sembuhkanlah yang sedang sakit-sakit di antara kalian dengan sedekah. Kalau lagi ada yang sakit, sedekahin. Kalau lagi ada yang sulit, sedekahin. Kamu lagi ada masalah dalam rumah tangga, sedekahin. Kamu lagi ada masalah di keluarga, sedekahin. Ada ayahmu sedang sakit, apa nih yang bisa saya lakukan? Sedekah. Seberapapun yang kamu punya. Gak harus nunggu kaya. Ustazah boleh gak saya ngutang buat sedekah lah? Ya gak boleh lah kalau itu mah. Dari yang kamu punya. Sebagian dari yang kamu punya. Orang paling dermawan, baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi pernah ke pasar bawa uang 8 dirham, kayak semacam 800.000 gitu, mau beli baju baru, menggantikan baju beliau yang sudah usang.
Di tengah jalan Nabi Muhammad lihat ada pengemis, dikasihnya 2 dirham, sisa 6. Nabi Muhammad masuk pasar, kelihatan ada budak kecil perempuan, umur 10 tahun, 11 tahun, nangis di pojokan. Tanya sama Nabi, maaf Kak, apa yang bikin kamu nangis nak? Saya kan budak nih Rasul, budaknya Fulan bin Fulan. Oh iya, saya disuruh belanja ke pasar ya Rasulullah. Terus lagi saya mau beli-beli, duitnya hilang Rasul. Nangis lagi dia. Udah jangan nangis kata Nabi. Duitnya berapa? 3 dirham, 300.000. Udah jangan nangis nih, saya kasih 3 dirham, belanjalah. Makasih ya Rasulullah. Dia pun mulai belanja. Nabi jalan-jalan di pasar sampai akhirnya ketemu juga baju 3 dirham, 300.000 dibeli sama Nabi Muhammad. Masih di pasar itu juga Nabi ketemu sama ada salah satu sahabat yang miskin. Ya Rasulullah lagi di pasar nih. Iya, habis beli baju kata Nabi. Wah, seneng ya Rasul, bisa beli baju baru. Kamu gak bisa beli, gak punya uang Rasulullah. Kalau gitu ambillah ini untukmu. Saya rasa kamu lebih memerlukannya. Sisa berapa? Habis. Nabi mau pulang, si budak tadi tuh perempuan, amak belanjaannya di pojokan masih nangis juga. Kata Nabi, lah kok masih nangis juga nak? Ya Rasul, kenapa? Takut mau pulang. Kenapa soalnya? Udah telat Rasul, biasanya kalau telat gini saya dimarahin dah. Oh kalau gitu yuk saya antarkan kamu biar kamu gak dimarahin. Ini hatinya Nabi Muhammad luar biasa. Hanya agar seseorang tidak dimarahin oleh majikannya, Nabi Muhammad sampai rela menyempatkan waktu untuk mengantarkannya. Nabi itu gak tegaan sama orang. Mudah-mudahan kita dapat merasakan kasih sayang Nabi Muhammad untuk kita, dunia maupun akhirat insya Allah. Ya di akhirat nanti kalau kita sampai harus mendapatkan azab, mudah-mudahan Nabi berkenan menyelamatkan kita. Nabi berkenan memberi syafaat kepada kita hingga kita tidak sampai di azab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama apa tadi? Puasa. Yang kedua apa tadi? Sedekah. Yang ketiga, kamu kalau punya beban dalam kehidupanmu, kesulitan dalam kehidupanmu, ujian-ujian datang dalam hidupmu, yang terdekat untuk kamu lakukan adalah berzikir. Sebut nama Allah dan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tali terdekat untuk dapat kamu lakukan. Berzikir dan berdoa. Sebut nama Allah, panggil nama Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatakan dalam salah satu ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah, sebutlah namaku, niscaya aku akan menyebut namamu. Sebutlah namaku, niscaya aku akan menyebut namamu.
Kalau buat saya ini romantis tingkat tinggi. Kalau buat saya ini anugerah paling tinggi nih teman-teman. Kita sebut nama Allah, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha Perkasa. Kita sebut nama Allah, Zat yang Maha Luhur, Maha Tinggi, Maha Mulia, pemilik segalanya. Dan Allah janji, kalau kamu menyebut namaku, aku akan menyebut namamu. Halimah, kamu sebut namaku, aku akan menyebut namamu. Kita kalau sebut nama Allah, teman-teman, Allah Maha Mulia, Maha Perkasa, Maha Hebat, Maha Agung. Kemudian kamu bayangkan, kalau Allah yang menyebut namamu, siapa kamu? Allah menyebut nama kita, kita pendosa, kita hina, kita bodoh, kita miskin, kita nggak ngerti apa-apa, kita sering melanggar aturan Allah, kita taubat kemudian, tapi kita balik lagi ngerjain. Kita sebut nama Allah dengan lisan yang belepotan dengan ghibah, belepotan namimah. Tapi meskipun begitu Allah tetap berjanji, sebutlah namaku, aku akan mau menyebut namamu. Allah, Allah, indah luar biasa. Fadkuruni azkurkum, sebutlah namaku dengan segala kemahaanku, dan aku akan berkenan menyebut namamu dengan segala kekuranganmu dan kehinaanmu itu. Fadkuruni azkurkum. Man dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang menyebut namaku dalam sendirinya, kala dia sendiri dia menyebut namaku, kata Allah, azkurhu fi nafsi. Siapa yang menyebut namaku dalam sendirinya, aku akan menyebut namanya dalam sendiriku. Man dzakarani fi mala'in, dzakartu fi mala'in khairum minhum. Siapa yang menyebut aku dalam keramaian, seperti saat ini, saya menyebut nama Allah di hadapanmu, adik-adikku, mahasiswi-mahasiswi yang ada di Aceh. Aku menyebut nama Allah di hadapan kalian. Allah berjanji, dzakartu fi mala'in khairum minhum. Aku akan menyebut namanya di hadapan kalangan malaikat-malaikatku. Saya menyebut namanya di hadapan kalian. Kita semuanya yang menyebut ataupun yang mendengar sama-sama pendosa, sama-sama berlumuran kekurangan dan aib-aib, sama-sama gak cukup banyak mengerti, sama-sama punya banyak kekurangan. Tapi Allah kemudian, karena saya menyebut-nyebut namanya,
di hadapan hamba-hambanya. Allah pun berkenan menyebut nama saya di hadapan para malaikat-malaikatnya. Luar biasa. Man tagarraba ilayya shibra tagarrabtu ilaihi dira'a. Siapa yang mendekat padaku satu jengkal, kata Allah, aku akan mendekat kepadanya satu dira', satu hasta. Man tagarraba ilayya dira'a tagarrabtu ilaihi ba'a. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depak. Satu depak seperti ini nih. Dari ujung jari tangan kanan ke ujung jari tangan kiri saat kita membentangkan tangan kita. Man atani yamshi ataituhu harwala. Siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Subhanallah. Maka kamu ingin dapat solusi-solusi langit, jangan jauh-jauh dari berzikir. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Panggil-panggillah namanya. Kemudian berdoalah. Ketika datang seorang sahabat, dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, Allah hatta unadi am huwa qarib hatta unaji." Wahai Rasul, Allah itu dekat hingga aku cukup berbisik padanya, atau Allah itu jauh hingga aku harus memanggilnya. Kita kan kalau mau terhubung sama seseorang yang jauh, kita akan panggil dia, "Hei!" Kita akan panggil dia kalau yang jauh. Tapi kalau dia sebelah kita, ngapain teriak memanggil namanya? Kita cukup yang "Hei," atau bahkan berbisik, "Hei." Yang mana ya Rasulullah? Nabi Muhammad mendapat pertanyaan seperti itu. Nabi Muhammad meminta jawabannya langsung dari yang ditanya, tentang yang ditanya, Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah pun kemudian menurunkan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, bertanya melaluimu wahai Nabi Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat. Hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, apakah aku jauh sehingga dia harus memanggilku, ataukah aku dekat sehingga dia cukup berbisik padaku? Katakanlah bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah doa dari siapapun yang memanggilku, yang berdoa padaku. Falyastajibuli, maka silahkan kalian datang padaku. Wal yu'minu bi,
Silahkan katakan kepada mereka untuk beriman padaku, la'allahum yarsyudun, maka mereka akan mendapatkan jalan petunjuknya akan mereka dapatkan selagi mereka terus-terusan memanggilku dan beriman pada doa, terutama di saat-saat yang mustajabnya doa, di antaranya sepertiga malam yang terakhir. Kamu lagi ada hajat yang serius, bangun di waktu malam. Kamu lagi ketakutan terhadap sesuatu yang serius, doa di waktu malam. Bangunlah, sholatlah beberapa rakaat, kemudian angkat tanganmu. Itu adalah jam-jam Allah menurunkan rahmatnya. Itu adalah waktu-waktu di mana Allah mengijabah hamba-hambanya. Itu adalah saat di mana langit terbuka tanpa ada penghalangnya. Idza jaa thuluthul lailil akhir nadar Rabb jalla jalaluhu wa ta'alat azamatu. Kata Nabi Muhammad, apabila datang sepertiga malam yang terakhir, nazal, Allah subhanahu wa ta'ala turun. Artinya Allah mempersiapkan rahmatnya, karunia-Nya, hidayahnya, ijabah doa pada waktu tersebut. Wa yunadi, kemudian Allah memanggil, hal min mustaghfirin, hal min taib. Kata Allah, mana nih hambaku yang mohon ampunan, aku akan berikan padanya. Mana nih hambaku yang ingin bertaubat padaku, aku akan menerimanya kembali padaku. Mana di antara kalian hamba-hambaku, hal min talibi hajatin faunilahul matalib, siapa di antara kalian yang mau meminta, inilah aku yang akan memberikannya kepadanya. Itu jam di mana Allah subhanahu wa ta'ala menantang kita untuk meminta, karena Dia hendak memberi kepada kita. Jadi jangan kejauhan solusinya ini itu segala macam. Tidak setiap kesusahanmu itu kamu perlu healing. Terkadang solusinya adalah bangunmu di sepertiga malam terakhir, kemudian menengadahkan tangan, memohon kepadanya. Disitulah letak solusi permasalahan dalam hidupmu itu. Permasalahan kehidupan kita seringkali Allah berikan saat dahi tertempel di tempat sujud di atas sejadah kala sepertiga malam yang terakhir. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan dalam salah satu bait syairnya, penulis Sintuturar, beliau mengatakan, Ali idza qad marid syafahu fi'lus sujud la'alla sirrus syifa, syafahu fi'lus salah la'alli sirrus syifa fi wadhi tilkal jibah. Ali idza qad marid syafahu fi'lus salah la'alla sirrus syifa fi wadhi tilkal jibah. Ali kalau sakit, kata beliau, sembuhnya sama sholat. Sembuhnya sama sholat. Kayaknya memang rahasianya kesembuhan, rahasianya segala permasalahan Allah letakkan saat dahi menyentuh tempat sejadah, saat dahi bersentuhan dengan sejadah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, disitulah letak masalahnya. Benerin sujud,
benerin zikir, tengadahkan doa. Itu yang penting buat kamu lakukan. Saya udah doa ustazah tapi belum diijabah juga. Belum. Saya udah doa ustazah tapi nggak diijabah. Belum. Bukan tidak. Saudariku sekalian yang saya muliakan, terkadang Allah masih menginginkanmu untuk terus-terusan memanggil namanya. Innallaha la yamil, kata Nabi Muhammad, hatta tamillu. Allah nggak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Tenang, ada kuotanya. Kalau belum terpenuhi, belum turun ijabah. Allah masih ingin kamu mengisi lagi dan lagi sampai kemudian Allah pun berkehendak untuk mengijabah doamu itu. Jangan menyerah, teruslah mengangkat tanganmu. Jangan menyerah, teruslah menengadahkan tanganmu. Jangan putus asa, teruslah melangitkan doa-doamu. Kamu masih mungkin untuk diijabah doamu itu selagi masih kamu teruskan tengadah tanganmu meminta kepadanya. Sayyidina Ali mengatakan, man wuffiqa lid-du'a lam yuhramul ijabah. Siapa yang diberi kemudahan untuk berdoa tidak akan terhalang dari ijabahnya. Doa andai pun tidak segera diijabah, ia akan memberikan ketenangan. Maka berdoalah. Untukmu yang hatinya belingsatan, untukmu yang perasaannya nggak karu-karuan, untukmu yang dikit-dikit galau, berdoalah. Sebab andai pun belum diijabah, doa membuatmu tenang. Doa, terus aja doa, terus aja doa. Sayyidina Umar bahkan mengatakan, aku lebih takut tidak diberi perkenanan untuk berdoa daripada doaku tidak diijabah. Aku tidak takut doaku tidak diijabah, kata Sayyidina Umar. Yang lebih aku takutkan adalah aku tidak lagi diizinkan Allah untuk berdoa. Emang ada ustazah orang yang gak lagi diizinkan Allah untuk berdoa? Banyak. Ketika kamu berdoa, artinya kamu masih diizinkan Allah untuk menyebut namanya. Dek, saya tanya, pernahkah kamu sebel sama orang, kesel sama orang, benci sama seseorang, sampai kamu gak mau ngelihat wajahnya? Pernah? Rasanya nama kamu gak sudi untuk disebut sama orang tersebut. Kamu gak sudi untuk mendengar suaranya dari kebencian kamu padanya. Pernah? Allah tuh kayak gitu. Allah kalau benci sama seseorang, Allah kalau murka sama seseorang, Allah tidak lagi mengizinkan orang tersebut untuk menyebut-nyebut namanya. Allah kalau benci sama seseorang, tak lagi diizinkannya hamba tersebut untuk tengadah tangan menyebut nama Allah. Allah kalau benci sama seseorang, Allah tidak lagi mengizinkan orang tersebut untuk menghadapkan diri di dalam solat-solatnya. Karenanya sering saya sampaikan, ketika orang sedang solat, bukan hanya karena dia mau solat, tapi karena ia bernilai di sisi Allah, sehingga Allah mengizinkannya untuk menghadap padanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah terusir dari kehadirat Allah,
ia sudah tak lagi bernilai di sisi Allah, sehingga Allah tidak mengizinkannya untuk menghadap kepadanya. Maka kamu ingin mendapatkan solusi langit, berdoalah, berzikirlah, sebutlah namanya, terutama dalam sujud sholatmu. Sebab itu adalah saat paling intim antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat paling akrab antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah saat ketika kamu bersujud kepadanya. Kata Nabi Muhammad, aqrab ma yakunul 'abd min rabbih fahuwa sajid fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabala. Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi. Sangat mungkin doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa, zikir, doa, terutama di dalam sujud, dalam sholat kita. Itu solusi langit yang ketiga. Yang berikutnya, solusi langit yang berikutnya, yang nomor 4. Ini semuanya ada berapa tadi? 5 aja deh. Solusi langit yang berikutnya adalah datanglah lewat pintu cinta. Kamu pengen mendapatkan solusi langit? Ini jalan saya nih. Saya suka merasa nggak cukup pantas untuk bisa datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah saya masih jauh, masih banyak kurangnya, masih belepotan dengan aib-aib. Sholat saya masih bising, masih berisik, masih penuh dengan hingar-bingarnya isi kepala. Belum sungguh-sungguh mengingatnya dengan sepenuh hati dan rasa. Sedekah saya masih kurang, baik jumlahnya maupun keikhlasannya. Meskipun tetap semuanya akan kita laksanakan, akan kita lakukan. Dari apa yang tadi telah saya sebut itu, sedekah, puasa, zikir dan doa, terutamanya dalam sujud dan sholat kita, semuanya akan dilaksanakan. Tapi lebih mudah semuanya dilaksanakan lewat pintu masuk namanya cinta. Cintai Allah. Cintai Allah. Sebab Dia telah menganugerahkan segalanya pada kita. Pecinta tidak ditolak, pecinta tidak ditolak. Yang lain mungkin ditolak, tapi cinta tidak. Asal kamu sungguh-sungguh dengan cintamu itu. Cintai Allah. Cintai yang paling dicintai sama Allah. Namanya
Nabi Muhammad. Allah tidak pernah mencintai siapapun dan apapun lebih daripada cintanya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Kamu ingin meminta solusi langit, maka cintailah Dia yang karenanya langit dan bumi diciptakan. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andai tidak karenamu wahai Muhammad, tak akan kuciptakan langit, bumi dan isinya. Al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Alam semesta hanyalah aksesoris, hanyalah tambahan. Engkaulah sesungguhnya tujuan yang sejati, wahai Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Di sanalah terdapat ijabah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian, kita nih misalnya mau menghadap seseorang yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita langsung ngadep, belum tentu akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita mau. Kita bisa lewat jalur orang dalam, deketi anaknya, deketi istrinya, sayangi, hingga dia menyayangimu. Sangat mungkin untuk dia sampaikan kepada suaminya atau kepada ayahnya, sehingga tujuan utamamu berhasil terlaksana. Kamu pengen hajat-hajatmu dijabah Allah, deketi kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai sebisamu mencintai seseorang. Dekati sebisamu mendekati seseorang. Kamu kalau lagi pengen deket sama orang, gimana caranya? Segala usaha kamu kerjakan. Kerjakanlah hal yang sama untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang Nabi dideketinnya pakai apa, Ustazah? Ya kan tak kenal maka tak sayang. Kamu kenalan dulu lah. Gimana cara kenalan? Cari tahu. Tanggal 12 Rabiul Awal pada saat sebelum subuh, Nabi Muhammad punya orang tua namanya Abdullah dan ibunya namanya Aminah. Hanya itu. Akan tetapi kalau kamu mendengarkan dari pecinta, maka yang ada adalah kamu tertular cinta. Dan bukankah itu yang seharusnya menjadi tujuan? Sebab yang kamu cari bukan sekedar hafal sejarah. Yang akan bermanfaat bukan hanya sekedar hafal nama-nama. Yang akan bermanfaat adalah cinta. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Almar'u ma'aman. Siapa yang mencintaiku kelak bersama denganku di surga.
sama dengan Bu Baba Bahia. Baba Bahia ini guru saya bilang, Bu Baba Nur mengatakan tentang Bu Baba Bahia. Bu Baba Bahia itu salah satu dari perempuan paling berpengaruh dalam hidup saya kata beliau. Waktu seorang waliullah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgar Jeddah masih ada, beliau mengatakan mati di dunia di Bahia. Sekarang ini di atas muka bumi tidak ada perempuan seperti Bu Baba Bahia. Alhamdulillah saya dikaruniakan Allah dapat berjumpa dengan beliau, memandang wajah beliau, bahkan diundang oleh beliau untuk memberikan kajian di majlis yang beliau buka, di madras yang beliau buka di Solala waktu itu tahun 2003. Saya ini najarnya udah lama, walaupun kelihatannya masih muda, saya sebenarnya sudah sangat tua. Satu hari saya memberikan kajian tentang sholat khusyuk di hadapan perempuan-perempuan Solalah ini. Saya memberikan kajian tentang sholat khusyuk, bagaimana khusyuan Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai rumahnya kebakaran, beliau dalam keadaan sholat dan tak terasa. Jika ditanya, kami sudah memanggilmu wahai imam, tapi engkau tidak keluar juga dari rumah, dari sholatmu itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, al-hati an-narul kubra. Di hadapan saya ada jauh, ada api yang jauh lebih besar, sehingga api yang kecil ini tidak terlihat di hadapan saya. Maksud beliau adalah api neraka di hadapan beliau, sehingga beliau tak lihat api di dunia yang kecil ini, kata beliau. Saya ceritakan tentang sholat khusyuknya Sayyidina Abu Bakar As-Sakran yang sholat sambil dioperasi, dikeluarkan penyakit dari tubuh beliau, sedangkan beliau melaksanakannya dengan cara sholat karena beliau menolak untuk meminum khamr zaman itu yang harus ditenggak agar menjadikan beliau tidak terasa ketika dioperasi. Beliau bilang, saya nggak mau minum barang haram. Kalau kalian kepengen saya nggak terasa, operasikan saya dalam keadaan sholat. Beliau pun melaksanakan sholat. Dokter-dokter mulai operasinya dan beliau tidak merasakannya karena khusyuknya dalam mengerjakan sholat. Saya cerita semacam itu, mic saya tiba-tiba direbut sama Baba Bahia. Kemudian Baba Bahia mengatakan, haula ya halimah, salatuhum hum. Mereka adalah mereka halimah. Sholat mereka adalah sholat mereka, nggak akan pernah jadi sholat kita. Kamu ketinggian bahasnya nak, bukan itu cara kita untuk meraih ridha Allah, bukan itu cara kita untuk menggapai solusi langit, bukan itu cara kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan itu cara kita untuk sampai kepada keridhaan Allah. Saya pun kemudian bertanya kepada Baba Bahia, pertanyaan seorang murid pada gurunya, kalau begitu Baba, bagaimana cara kita untuk sampai kepada Allah? Beliau mengatakan, ma'ana nabi ya khair nabi. Alhamdulillah, kita punya nabi seindah-indah nabi. Kita punya Nabi Muhammad, ada di tempat tertinggi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang dalam paling dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mau cari orang dalam untuk urusanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menerima uluran tanganmu, kemudian membawamu menuju Allah. Kemudian membawamu menuju Allah. Saya pun kembali bertanya, dengan apa kita? Apa caranya? Pakai apa? Kita mau ketuk-ketuk pintunya Nabi Muhammad itu pakai apa? Barangkali menjawab sebagai perempuan arifah billah, sebagai perempuan yang sungguh-sungguh mengenal Allah, sebagai perempuan muhibbah di Rasulullah, pecinta sejati kepada Nabi Muhammad. Beliau membocorkan rahasianya untuk kita. Cara mengetuk-ketuk pintu Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, Halimah, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Kalau kamu pernah mencintai seseorang sampai sesak rasanya hatimu ketika mengingatnya orang itu, jadikanlah dia adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu pernah merindukan seseorang hingga mengalir air mata kerinduan karena menginginkan perjumpaan dengannya, jadikanlah orang itu adalah Nabi Muhammad. Rindui dia sebisamu merindukan seseorang, sebab cinta padanya tak ada yang ditolak. Sebab rindu padanya akan senantiasa berbalas. Sebab kepada Nabi Muhammad tak pernah terjadi cinta bertepuk sebelah tangan. Cintamu padanya akan dibalas dengan cinta yang jauh lebih besar. Rindumu padanya akan berbalas dengan jumpa di hari sesudah kematian. Kamu ketika menyayanginya, dia akan menyayangimu, membimbingmu, memandumu, membawamu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Salah satu ilmu besar yang pernah saya terima dalam hidup di atas muka bumi, cintai Nabi Muhammad. Itu adalah solusi terindah sekaligus tertinggi untuk kamu meraih solusi langit. Dan terakhir, salah satu dari untuk mendapatkan solusi langit itu tadi cinta kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dari para sahabat Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, para ulama-ulama. Sebab para ulama adalah pewaris Nabi Muhammad SAW. Cintai anak-anak yatim, cintai orang-orang miskin dari umat Nabi Muhammad, cintai seluruh umat Nabi Muhammad. Sebab dengan cara itu kamu sangat mungkin untuk meraih cintanya Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, teman-teman seribu sekalian yang saya muliakan, dari solusi langit ini, yang mau menggapai solusi langit, sebelum yang terakhir kita ulangi dulu. Yang pertama tadi apa? Puasa dan menahan diri dari hawa nafsu. Kemudian yang kedua-duanya sedekah.
Kemudian yang ketiganya, zikir doa, utamanya dalam sujud kita. Kemudian yang keempatnya tadi apa? Cinta pada Nabi Muhammad dan siapapun yang dicintai Nabi Muhammad. Dan yang terakhirnya adalah yang sangat mudah untuk kita lakukan untuk berbebas atau untuk terhindar dari apapun yang kita lakukan, untuk mudah mendatangkan hajat-hajat kita, yaitu dengan berselawat pada Nabi Muhammad. Selawatan, mujarab begitu. Pokoknya kalau dia susah selawatan itu yang paling gampang, paling mudah. Ustazah, pikir dulu atau selawat dulu? Doa dulu atau selawat dulu? Dulu. Kamu bahkan diminta, disarankan oleh Nabi Muhammad mengawali doamu dengan selawat. Kenapa tuh? Ini yang ikut selawatan gimana nih? Biasanya kabelnya diinjak gitu ya. Baik, terlebih sekalian yang saya muliakan, bagaimana tadi? Salawat. Iya, Nabi Muhammad akan menyarankan awalilah doa kalian dengan salawat dan akhirilah dengan salawat, karena salawatmu kepadaku akan diterima Allah SWT. Masakah Allah terima depan belakangnya dan menolak tengah-tengahnya? Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Jadikan doamu di tengah-tengah antara salawat dan salawat, sehingga Allah akan menerima salawat kita kepada Nabi Muhammad. Masa Allah terima depan belakangnya dan menolak tengah-tengahnya? Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat, mujarab. Berbagai macam permasalahan dalam kehidupan banyak yang beres dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidil Habib Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki mengatakan tidak ada permasalahan dalam kehidupan tidak selesai dengan selawat. Tidak ada masalah dalam kehidupan tidak selesai dengan selawat. Cobain selawat. Saya ingat saya punya guru kiai di Jawa Tengah. Makan waktu saya sedang duduk sama beliau. Ketika namanya kiai banyak didatangi orang untuk dimintai solusi kehidupan. Curhatin itu ada anak muda curhat sama kiai. Dia bilang, ibu saya kiai sudah wafatnya bapak saya. Sekarang ibu saya bilang dekat sama laki-laki, tapi laki-laki itu Nasrani. Saya takut ibu saya ini gimana, kayaknya juga gak kuat gitu. Saya takut kalau ibu saya kawin sama laki-laki itu, ibu saya jadi murtad. Apa yang harus saya lakukan kiai? Kiai saya kemudian bilang, kalau gitu nak, banyak-banyak ada salawat ya, kasih sama beliau. Teks salawat paket waktu itu yang beliau kasih. Dia bilang baca itu 300 kali. Habis itu datang lagi yang lain lagi. Ada seorang ibu. Dia bilang, kiai anak saya baru pulang ke kiai, sekarang jadi candu minuman keras. Apa yang harus saya lakukan biar dia kembali ke jalan yang benar? Jadi saya bilang, kalau kita di salawat ibu, berapa banyak kiai? Saya 300 kali. Atau kayaknya waktu itu tuh kayak ada beberapa permasalahan orang, tapi semuanya jawabannya sama. Ya nyuruh beliau, ya nyuruh mereka untuk memperbanyak itu salawat. Sampai sudah mereka bubar, saya nanya sama kiai, saya bilang kiai, pertanyaannya beda-beda karena jawabannya salawat semua. Apa kiai lagi malas mikir atau gimana nih?
Beliau kemudian mengatakan begini, cerita kata beliau, kan permasalahan mereka ini kan yang bisa ngasih solusinya kan Allah. Yang punya kendalinya kan semua Allah. Semua masalah kita bukankah ada dalam genggaman Allah? Tuh saya bilang. Dan Allah itu kalau kita yang doa, kalau kita yang minta, rasanya kayak agak susah gitu buat penjabahannya. Tapi kita bisa menjadikan doa kita ada dalam doa Nabi Muhammad. Gimana caranya? Adalah dengan kita bersolawat pada Nabi Muhammad. Kalau kita banyak sholawatannya pada Nabi Muhammad akan peduli kepada kita, akan kenal sama kita. Kemudian kalau beliau sudah kenal sama kita, apa yang kita hajatkan, apa yang kita harapkan menjadi doanya Nabi Muhammad yang akan dimintakan oleh Nabi Muhammad kepada Allah. Dan kalau Nabi Muhammad yang berdoa, kalau Nabi Muhammad yang meminta, sangat mungkin untuk doa beliau diijabah oleh Allah. Yuk, banyak-banyak baca salawat. Salawat. Apa aja bisa salawatnya, apa itu? Apa itu? Tapi bukan salawat. Enggak, itu namanya bukan salawat malahannya. Salawat itu harus ada nama Allahnya dan harus ada nama Nabi Muhammad. Disebut salawat itu ada Allahumma sholli ala atau wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Terus nama Allahnya ada nama Muhammad. Makanya salawat itu sebagai bagian dari zikir. Tidak semua zikir salawat, tapi semua salawat termasuk bagian dari zikrullah. Sebab tidak disebut salawat kalau tidak menyebut nama Allah. Nama Allah, kemudian ada nama Nabi Muhammad. Kamu baca, disitulah namanya salawat. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad. Jadi isinya salawat itu zikrullah, zikrul Nabi sama doa. Kumpul semuanya tuh dalam satu sifat salawat. Kamu bisa baca salawat Fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salawat ini benar-benar bagus buat membuka sesuatu, mau membuka pintu ilmu. Pengen biar ilmunya gampang diserapnya. Kalau dengar apa-apa lebih mudah masuk. Itu salawat Fatih. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad sebagai pembuka bagi pintu-pintu yang tertutup. Orang pengen membuka pintu rezeki, misalnya dagang, tapi agak kurang lancar. Nah, salawat Fatih itu bagus buat membuka pintu rezeki. Bahkan pintu jodoh, kayaknya jodoh tersendat-sendat mulu nih. Jodoh di tangan siapa Ustazah? Tangan Allah. Gimana cara membukanya? Cobalah lewat pintu Nabi Muhammad. Baca salawat Fatih. Berapa banyak Ustazah? Yang banyak. Yang banyak berapa Ustazah? Minimal 100. Itu yang disebut sama para ulama dengan istilah banyak. Di atas 100 kata mereka. Dan juga bahkan yang mengatakan di atas 300. Cobain. Yang lagi pada punya hajat-hajat, cobain bersalawat pada Nabi Muhammad. Salawat Fatih atau salawat. Kalau yang lagi ada yang sakit-sakit boleh baca salawat Tibbil Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
adrikni, selamatkan aku dengan syafaatmu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Begitu teman-teman sekalian, adrikni ya Rasulullah. Misalnya bukan kita nggak bisa minta keselamatan kecuali dari Allah. Kita minta tolong kepada Nabi Muhammad itu gimana Ustazah? Ya dek, ada dua hal ya. Kalau kita bilang adrikni ya Rasulullah, bisa maksudnya ya Allah tolong saya dengan berkat Nabi Muhammad. Tetap juga yang menolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita seolah bilang ya Rasulullah, selamatkan aku dengan syafaatmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita minta orang kaya, kita utang, bisa gitu kan? Kita bilang, kasih dong saya uang yang telah Allah berikan padamu. Kan gitu? Gak ada yang ngasih kita rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita minta kepada seseorang, artinya kita minta dari yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dan kalau bicara seperti itu, tidak ada yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala syafaat, pertolongan dari lebih daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita minta kepada Nabi Muhammad jatah syafaat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau. Nah, kita minta kepada beliau, Rasul, kau kan telah diberi sama Allah syafaat banyak banget. Ya Rasulullah, bagi kepada kami syafaat itu. Gitu ya. Jadi itu sekalian yang saya mengatakan, betapa berinya hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah kita telah pelajari 5 dari jalur langit. Mudah-mudahan ilmu yang banyak ini yang membuat saya mulai kehausan ini dapat diamalkan dalam kehidupan. Semoga ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang bawa banyak kebaikan, sehingga Allah membukakan pintu-pintu langitnya untukmu. Diamalkan ya dek, diamalkan ya dek. Mudah-mudahan Allah senantiasa bukakan pintu langit buat kita. Al-Hadirin yang hadirin yang bersalah, silahkan sebutkan hajat-hajatnya. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihaqqis salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bihaqqil maulid taftah lana abwabal khair wa amilana muamalat ahlal khair, takfina min jami'i fitan wal hamd wa usulih, innaka wali kulli khair taqabbal kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu langit untuk kami ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu kebaikan-Mu bagi kami ya Allah. Bukakanlah pintu kasih sayang-Mu untuk kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Dengan berkatnya Nabi Muhammad, sebab kami umat Nabi Muhammad. Karena manusia yang paling kau sayang adalah Nabi Muhammad. Sayangilah kami umat Nabi Muhammad ya Allah.
Ampunilah kami umat Nabi Muhammad ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami. Jika di sana terdapat keridhaan-Mu ya Allah, sebab kami semua adalah umat Nabi Muhammad ya Allah. Sembuhkanlah yang sedang sakit di antara kami, mudahkanlah yang sedang sulit di antara kami, dan lapangkanlah yang sedang sempit di antara kami ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Tutupkan segenap aib-aib kami ya Allah. Tambalkan yang sedang patah di antara kami ya Allah. Basuhkanlah luka yang sedang terluka di antara kami ya Allah. Hapuskanlah segenap aib-aib kami dan dosa-dosa kami ya Allah. Kepada Engkau kami mohon ya Allah. Bimbing kami hingga kami dapat menjalani kehidupan di atas muka bumi ini dengan cara yang baik. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam keadaan yang baik. Karuniakan kepada kami husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersama-sama. La bangkitkan kami di akhirat nanti dengan kalimat tersebut, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan kalimat tersebut, tanpa hisab, tanpa adab, tanpa adab. Birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.